Tentang manajemen kepepet sih. Intinya iya. Manajemen kepepet? Iya, nggak termanage gitu. Kalau kita mau ngerubah nasib, kita harus berani melangkah. Halo teman-teman, jumpa lagi kita di sesi selanjutnya. Kita kali ini kedatangan lagi tamu Mas Imam. Ini Mas Imam kedua kalinya datang, ini lanjutan dari sesi pertama yang lalu. Kali ini kita akan dengerin lagi curhatnya Mas Imam yang lebih greget lagi katanya. Mas Imam punya curhat-curhat yang agak sedikit unik nih. Makanya teman-teman, yuk kita dengerin sama-sama bersama saya Budi di Revata Channel. Mas Imam, Ya, selamat datang kembali. ya. Ini lanjut kita di sesi kedua ya. Ya, siap. Siap. Ya. Kalau gitu Mas Imam kita langsung aja nih. Mas Imam mau curhat apa lagi nih? Tentang manajemen kepepet sih. Intinya iya. Manajemen kepepet? Iya, hampir semua rata-rata orang itu pasti punya kepepetnya. Oh, teman-teman, saya baru dengar juga nih. Ternyata manajemen kepepet ini mau disampaikan curhatannya Mas Imam nih. Iya. Kita dengar ya sama-sama ya. Iya. Manajemen kepepet itu apa sih? Coba Mas, manajemen kepepet itu gimana sih? Kok bisa sampai Mas bisa mau curhat tentang manajemen kepepet ini? Ya, pada intinya kepepet itu ada sisi positif dan negatif gitu kan. Ya, positifnya otak kita bekerja 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Ya, contohnya ya pengalaman pribadi di tahun 2016 saya tuh 2016 sampai 18 itu 17 saya sempat kerja di konsultan IT. Nah, itu memang menurut saya nyaman, tapi tipikal saya itu bukan yang mencari nyaman gitu, tapi nyari tantangan. Kerja begitu-gitu aja gitu. Maksudnya sedangkan di konsultan IT tahu sendiri kapanpun bisa siap dipecat gitu. Tidak ada kontrak, nggak ada status yang jelas. Emang enak sih. Ya, kadang masuk, kadang enggak. Ya kerja bisa ngeremot gitu kan. Nah, tapi seiringnya waktu berjalan, ya saya sesuai dengan kebutuhan meningkat, ya saya nekat. Nah, nekatnya jujur aja itu dalam posisi saya kuliah. Kalau nggak salah semester 4 atau 5 itu lagi S1. Itu berantakan kuliah saya. Oke. Kuliah saya berantakan, udah, terus saya keluar, ya udahlah, terpaksa itu dengan modal nekat, dengan baca doa lah istilahnya, bismillah gitu kan. Kalau agama kami kita bilang bismillah gitu kan. Ya udah bismillah lah. Ya masih buta tuh, sebulan masih nikmatin gaji. Ketika detik-detik menjelang mau mendekati, baru terpikir apa ya, modal nggak ada gitu kan. Punya aset cuma motor doang. Ya ujung-ujungnya ojol. Tapi ya dari ojol itu saya bisa berpikir banyak kisah cerita gitu. Disitulah kepepet saya. Makanya ada fungsinya juga kepepet, tapi itu positifnya. Negatifnya menurut saya nggak termanage gitu. Nah, ini cerita sedikit dari ojol. Saya ngejalanin hampir setahun lebih atau 2 tahun gitu kan. Dari hasil ojol ya bersyukur banget bisa lunas cicilan motor, bisa dapat 2. Oh, luar biasa ya. Motor bebek dan motor laki, terus ditambah kuliah gitu kan. Ya dari situlah. Tapi saya kan berpikir, masa sih selama ini saya harus ojol terus? Kan harus berubah gitu. Kan ada yang mengatakan bilang kalau kita mau ngerubah nasib, kita harus berani melangkah. Betul. Betul. Saya langsung pindah haluan. Ya. Sambil nyari-nyari, jujur Pak, kita setiap konsumen naik motor ojol kita nanyain, Bu, ada lowongan kerja nggak Bu? Belum ada Mas. Mas bagian apa? Jujur pada kaget saya lulusan IT gitu. Pada kaget. Ya singkat cerita, saya dapat di perusahaan di Kerawang. Itu bergerak di papan semen.
Papan semen terkenal lah gitu di Kerawang, lumayan papan semen ya. Singkat cerita, seiring waktu berjalan, kerja. Nah itu, saya dapet jodoh sono ceritanya, jodoh ya. Kepepet saya di situ. Saya bingung, kepepet lagi tuh, nikah nggak punya modal, udah, iya, pakai manajemen kepepet, gitu. Bagaimana untuk mencukupi modal itu, mau nikah Mas? Ya, dengan bismillah lah, ujung-ujungnya ada aja jalan, entah dari saudara, ada apa, ada yang ngasih pinjem, gitu. Ya, tapi sebelum, iya, ya di perusahaan papan semen itu, saya sempet vakum juga sambil mutusin keluar. Bukan keluar sih, ditawarin karyawan tetap, tapi saya nggak mau karena istri kerja di sana, salah satu harus keluar. Oh, nggak boleh dua-duanya di situ. Sempet saya goyang 3 bulan atau 4 bulan, gitu. Akhirnya kepepet keluar lagi nih. Keluar lagi. Itu sempat saya usaha itu, usaha apa ya? Usaha baju atau apa ya pokoknya usaha lah, kepepet dengan modal seadanya, saya manfaatin relasi lah gitu. Manfaatin relasi Gitu, intinya sih usaha, dan intinya jangan pernah gengsi sih. Jangan pernah gengsi. Walaupun kita kepepet, maju terus gitu. Maju duluan, urusan di belakang ada apa-apa udah belakangan aja, yang penting maju aja terus. Iya. Tapi di jalur yang benar kali ya Mas. Iya, betul. Tapi sejauh ini dengan Mas punya manajemen kepepet ini, apa yang udah dirasain nih? Kemajuannya nih, akibat dari kepepet itu menghasilkan buah apa nih gitu? Ya, intinya sih kita pengen nyali dalam bersikap, bisa mengambil keputusan dengan cepat. Itu positifnya. Negatifnya ya itu tidak tertata dengan baik gitu. Selalu mengandalkan detik-detik terakhir. Soalnya itu mencontohkan saya ketika ngerjain tugas kuliah, kepepet baru otak saya mikir. Makanya saya implementasikan di kehidupan saya. Tapi dengan kesuksesan Mas Imam sekarang nih, apakah itu masuk dalam kategori ikut manajemen kepepet juga nggak Mas? Ya. Yang terbaru nih, tempat kerja yang terbaru ini kan dapat kerja terbaru lagi. Ya. Setiap dapat pekerjaan itu, apakah manajemen kepepet itu terus jalan tuh Mas? Ya. Itu salah satu juga. Kepepet. Jadi ngelamarnya ekstra lah gitu. Banget. Udah, saya gelap mata. Gelap mata maksudnya saya selalu ngeplay aja kemana aja. Mau jadi obek ya, mau jadi tukang sapu, pokoknya kepepet udah hantem gitu. Hantem aja, yang penting bisa dapat kerja dulu. Iya. Dan halal gitu maksudnya. Betul, dengan cara yang baik gitu kan. Iya. Pernah nggak Mas kepentok Mas gara-gara kepepet? Pernah banget. Bukan lagi beruntung tapi jabruk gitu. Wah, sering. Tapi dengan adanya kita gagal atau ambruk, kita jangan pernah kapok. Jangan pernah kapok. Iya, jangan pernah kapok. Justru dengan gagal itu guru yang termahal. Iya. Contohnya Mas, gagalnya apa? Gagalnya? Iya. Gagalnya dalam rumah tangga. Oh, dalam rumah tangga juga? Ini emang berumah tangga gara-gara kepepet juga, Mas? Kepepet pengen nikah sih. Oke. Iya. Tapi itu jadikan dasar pengalaman kali ya, Mas ya. Betul. Bahwa walaupun kita udah berumah tangga ataupun tempat kerja yang baru ataupun dimanapun, memang kepepet itu kan jadi memicu kita punya pemikiran jadi lebih cepat kali ya, Mas. Betul. Nah, sekarang masih mau pakai nggak manajemen kepepet? Ya kalau kepentok sih pakai. Kalau kepentok masih pakai. Gitu. Oke. Tapi sekarang udah punya banyak pengalaman kali, walaupun kita kepentok, kepepet, tapi ini kok bisa nih jangan sampai ngegabruk gitu loh. Ya sekarang saya rubah metode saya. Dulu saya pakai metode cuma planning A, B. Sekarang saya selalu berpikir planning A sampai Z. Waduh, luar biasa. Satu nggak kena, dua nggak kena selanjutnya gitu. Kalau dengan kerjaan Mas, pernah nggak Mas misalkan mau curhat nih terkait manajemen kepepet yang Mas gunakan di tempat kerja? Baik dengan pekerjaan atau dengan tugas yang Mas lakukan, akhirnya pusing, gua kepepet jadi bagaimana begitu? Pernah nggak kayak gitu? Pernah banget.
Itu kerjanya bagaimana tuh Mas? Ya itu pernah di salah satu di perusahaan di papan semen yang terkenal. Itu saya kepepetnya ketika dikasih tugas untuk menyelesaikan pekerjaan yang berkaitan dengan IT. Kepepetnya ujung-ujungnya idenya baru keluar terakhirnya itu ketika saya minta tolong sama temen. Saya minta di remote gitu kan, gitu. Jadi baru mikir tuh ya? Iya, tolongin dong remote gitu kan. Oke, gitu. Saya nggak kepikiran, saya bekutek begitik gitu kan. Ya nggak ketemu, ya, gimana ya buntu itu kan. Sampai rokok habis banyak itu. Pernah nggak dapat masalah Mas dari sisi pekerjaan akibat Mas Imam nih lakukan manajemen kepepet gitu, sehingga dampaknya tuh kayak kita tadi ngegabruk gitu. Ini dengan pekerjaan nggak berhasil gara-gara kita mempraktekkan manajemen kepepet gitu Mas. Untuk manajemen kepepet jarang sih. Nggak pernah ya kalau untuk pekerjaan? Kalau dibilang nggak pernah, salah. Pernah sih, ada tapi nggak begitu banyak gitu, kecil gitu. Tapi memang hampir rata-rata Pak, hampir mayoritas orang hidup pakai kepepet Pak. Hampir kepepet. Kenapa dibilang bisa kepepet? Ya orang baru bekerja keras di detik-detik terakhir. Jadi dia punya pola pikir jadi lebih terpacu gitu ya? Betul, iya. Sekarang kalau nggak kepepet orang nggak bakal bisa makan. Iya. Oke. Terakhir Mas, curhatan Mas Imam nih, kira-kira ada nggak curhatan Mas Imam yang akibat dari manajemen kepepet ini, Mas Imam sampai menghasilkan sesuatu kondisi yang menurut Mas Imam ini jadi pelajaran berarti banget? Ada Mas. Apa coba Mas? Mau curhat gimana? Misalkan dari hasil kerjaan atau dari kondisi apa gitu? Ini masalah pribadi sih. Oke. Kan yang tadi saya bilang dari awal, kepepet itu ada positif dan negatif. Ya ini yang untuk yang negatifnya, contohnya dalam rumah tangga. Segala apapun itu, kepepet itu emang nggak bagus, nggak tersusun. Emang spontanitas itu luar biasa. Luar biasanya ya kembali lagi ke masing-masing individu. Maksudnya individu ya, individunya bisa menerima apa enggak gitu. Oke. Ya betul sih. Teman-teman, saya coba sedikit simpulkan ya teman-teman ya, bahwa Mas Imam ini menggunakan satu metode yang beliau punya atau sampaikan adalah manajemen kepepet tadi berdasarkan beliau punya curhat. Nah sebenarnya di dunia kerja itu bukan itu sih sebenarnya. Mungkin bisa juga kita samakan dengan nama penekanan kerja. Atau disebut dengan kalau kita bilang di bawah tekanan. Nah jika seseorang bekerja di bawah tekanan, jika positifnya adalah itu bisa memacu dia untuk bekerja lebih giat dan bisa memacu dia untuk bekerja lebih daripada yang sekarang dihasilkan. Nah, tapi negatifnya, jika dia tidak bisa menerima penekanan itu, mungkin dia akan merasa hatinya ini terbebani. Nah, terbebani akhirnya apa? Psikisnya terganggu, mungkin akibatnya dia bisa resign. Nah, ini Mas Imam punya kondisi curhatan yang oke, dan ini memang bisa kita jadikan sebagai acuan bahwa walaupun kita tertekan, tetap kita harus menggunakan manajemen kepepetnya Mas Imam tadi sebagai curhatannya itu dengan kita pikirin juga jalan tadi A, B, C, D sampai Z ya Mas ya. Betul. Sehingga apa yang sudah ditekankan kepada kita nih, penekanan kerja itu atau penekanan situasi kondisi, kita bisa cari jalan keluar alternatif jika satu mentok. Ya, betul nggak Mas Imam? Betul. Oke, Mas. Pesan untuk teman-teman terkait manajemen kepepetnya Mas Imam nih. Gimana? Segala sesuatu apapun itu, jangan pernah nunggu kepepet. Walaupun nunggu kepepet, siapkan planning A sampai Z. Jangan menyiapkan planning cuma A dan B. Karena kita tidak tahu di depan ada kerikil, ada batu besar atau jalan halus. Tapi kita selalu berpikir yang tak terduga, itu yang susah yang diperkirakan gitu. Iya. Cukuplah dari saya. Luar biasa teman-teman, mudah-mudahan informasi atau curhatannya dari Mas Imam ini terkait dunia pekerjaan yang terkait dengan manajemen kepepet bermanfaat bagi kita ya teman-teman ya. Banyak hal positif yang bisa kita ambil,
Semoga teman-teman bisa mengambilnya dan mempraktekannya jika memang itu bisa berguna untuk diri teman-teman sendiri. Baik teman-teman, sampai jumpa di channel berikutnya. Hari ini kita akhiri dulu curhatannya Mas Imam. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya di Rewata Channel bersama saya Budi. Iya. Terima kasih Mas Imam. Sama-sama Pak. Ya. Oke. Oke, sip.